Nasi putih sering banget jadi kambing hitam ketika orang mau diet. Padahal, nasi udah jadi makanan pokok hampir seluruh orang Indonesia dari kecil. Terus muncul pertanyaan, harus berhenti makan nasi nggak sih biar bisa kurus? Halo, selamat datang lagi di Kata Ahli Gizi, tempat ngobrolin soal gizi dengan bahasa yang santai, tapi tetap berdasar ilmu. Hari ini, kita bakal bedah satu topik panas, yaitu nasi putih dan diet. Nasi putih adalah sumber karbohidrat utama. Dalam satu porsi sekitar 100 gram, kurang lebih satu centang nasi, kita dapat sekitar 180 kilokalori, 40 gram karbohidrat, 3 gram protein, dan 0,3 gram lemak. Selain itu, nasi putih juga mengandung vitamin B seperti tiamin dan niacin, serta mineral seperti magnesium dan fosfor. Tapi dibandingkan dengan nasi merah atau whole grain lain, kandungan serat dan mikronutrien nasi putih memang lebih rendah. Ini karena proses penggilingan telah menghilangkan bagian kulit dan germnya. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh, terutama buat otak dan sistem saraf. Saat kita makan nasi, karbohidrat dipecah jadi glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar. Glukosa ini penting banget. Kekurangan karbohidrat bisa bikin tubuh lemas, konsentrasi menurun, sampai gangguan metabolisme. Jadi, karbohidrat itu bukan musuh, tapi sumber energi yang dibutuhkan tubuh. Bukan karbohidratnya yang salah, tapi jenis dan jumlahnya yang perlu diperhatikan. Lalu, kenapa nasi putih sering disalahkan? Karena nasi putih punya indeks glikemik yang cukup tinggi. Artinya, nasi bisa cepat menaikkan kadar gula darah, terutama kalau dikonsumsi dalam jumlah besar dan tanpa serat, protein, atau lemak sehat sebagai pendamping. Kondisi ini bisa memicu lonjakan insulin, lalu penurunan gula darah secara cepat, yang mana bisa bikin kita cepat lapar lagi. Tapi, itu bukan salah nasinya, yang salah adalah porsinya dan komposisi menunya. Kalau kita makan nasi putih secukupnya dan didampingi lauk bergizi seimbang, misalnya ayam tanpa kulit, sayur berserat tinggi, dan lemak sehat, nasi justru bisa tetap jadi bagian dari pola makan yang mendukung penurunan berat badan. Kapan konsumsi nasi putih perlu dibatasi? Nasi putih memang sebaiknya dibatasi dalam kondisi tertentu, misalnya, pertama, pada penderita diabetes tipe 2, karena nasi putih bisa memicu lonjakan gula darah lebih cepat. Kedua, ketika pola makan seseorang sangat tinggi karbohidrat, tapi rendah serat dan protein. Ketiga, ketika seseorang mengalami resistensi insulin, atau sedang menjalani diet khusus seperti diet rendah karbohidrat, tentunya dengan pengawasan ahli gizi. Tapi, membatasi bukan berarti menghindari total, masih bisa dimasukkan dalam porsi yang terkontrol. Banyak orang pikir, kalau mau kurus, stop makan nasi. Padahal kenyataannya, banyak penelitian menunjukkan bahwa kunci utama dari penurunan berat badan adalah defisit kalori yang konsisten dan diiringi dengan olahraga rutin, bukan sekadar menghindari satu jenis makanan tertentu. Lagi pula, ada juga orang yang tidak makan nasi, tapi tetap kelebihan kalori karena konsumsi makanan kemasan, boba, atau minuman, dan makanan manis lainnya. Nasi putih bukan satu-satunya sumber karbohidrat, dan bukan berarti otomatis bikin gemuk. Semua tergantung pola makan keseluruhan, aktivitas fisik, dan kebutuhan energi harianmu. Jadi, jawabannya adalah nasi putih bukan musuh diet, tapi harus dikonsumsi dengan bijak, sesuai kebutuhan tubuh, dan disandingkan dengan pola makan yang seimbang. Kalau kamu lagi diet dan tetap pengen makan nasi, kamu bisa atur porsinya. Imbangi dengan serat dan protein seperti telur, ayam, tempe, tahu, dan sayuran, dan perhatikan total kalori harianmu. Tapi, kalau kamu bosan dengan nasi, kamu bisa mengganti nasi dengan sumber karbohidrat lainnya kok. Yang penting bukan menghindari makanan, tapi membangun kebiasaan makan yang seimbang dan berkelanjutan. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Kata Ahli Gizi berikutnya.